Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Tukang Unboxing. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar. Di video kali ini saya mau unboxing paket ya. Ini paketnya dari Shopee. Sesuai judul, ini saya beli ROG Phone 6 kondisi second ya, kondisi bekas. Sebelum saya mulai ya, buat teman-teman jangan lupa subscribe ya channel ini biar saya tambah semangat bikin videonya. Sama buat teman-teman kalau mau nyari HP baru ataupun second, bisa komen di bawah ya, atau langsung saja klik link toko saya, nanti saya kasih di deskripsi video seperti Bukalapak, Shopee sama Tokopedia. Oke, sekarang fokus ke paketnya ya. Ini sebenarnya kemarin saya nyari-nyari, kebetulan ada yang harganya cocok jadi saya ambil. Dan ini saya unboxing ROG Phone 6 kondisi bekas ataupun second. Ini udah baru kedua kali ya, sebelumnya itu kebanyakan kondisi baru ya. Kalau teman-teman bisa lihat video saya sebelumnya, kalau di total semua saya unboxing ROG Phone 6 kondisi baru ataupun second udah ke 15 kali ya, atau 4 ke 15. Ini saya belinya di Shopee, tapi sebelumnya saya menawarkan lewat Tokopedia, tapi yang penjual katanya nggak punya, jadi ya mau nggak mau harus pakai lewat Shopee ya. Tapi kalau menurut saya atau pandangan saya, kalau bisa beli HP baru ataupun second bisa lewat Tokopedia ya, soalnya semua toko bisa pakai fitur asuransi. Kalau di Shopee itu setahu saya untuk packing atau beli HP harus di Shopee Mall ya, dan kondisinya harus baru, nggak bisa bekas atau toko non mall. Seperti biasa teman-teman, untuk video unboxingnya saya percepat ya biar videonya biar nggak tambah panjang-panjang amat. Oke, ini dia teman-teman untuk penampakannya ROG Phone 6. Ini varian terendah ya, 8256. Untuk ROG Phone 6 versi resmi itu ada 5 atau 6 ya untuk variannya. Yang saya pegang sekarang varian terendah 8256, itu warnanya ada dua, hitam sama putih. Kalau untuk varian atasnya itu 12256, itu warnanya cuma ada warna hitam. Dan yang atasnya lagi ROG Phone 6 Batman atau Batman Edition, itu memorinya 12256. Sama atasnya lagi ROG 6 versi Diablo, itu karakter game atau apa saya nggak tahu, tapi yang variannya itu 16 512 GB. Dan atasnya lagi yang versi tertinggi itu ROG 6 Pro varian 18 512. Kalau itu ROG 6 Pro sama ada lagi ya 6D, tapi 6D itu nggak rilis di Indonesia ya, atau nggak ada versi resminya. Oke, ini saya fokus HP-nya ya teman-teman. Ini yang saya pegang sekarang unit warna hitam, bisa dilihat dulu untuk stiker bagian kanan bawah. Dan ini teman-teman bisa lihat tadi ya, ini garasi resminya. Kalau teman-teman bisa lihat itu ada tulisan Boston ya, dibuat di Batam. Sama teman-teman kalau mau beli HP Asus ROG, terutama ROG Phone 6 ataupun ROG Phone, kalau bisa yang membedakan garasi resmi atau enggak, kalau dicek secara langsung itu harus dicek dulu di boxnya sama tidak, dan tuliskan bahasa Indonesia dan dibuat di Batam atau enggak. Kalau bahasa Inggris atau bahasa Cina itu berarti versi luar ya. Jadi untuk Asus Service Center nggak bisa nerima yang versi luar, soalnya udah ada barang versi resminya, kenapa kok harus nyervis bagian atau barang luar ya. Ini isinya ada apa ya, ini bukan kartu nama atau apa saya nggak tahu, tapi untuk versi ROG Phone 6 nggak dapat stiker ya, kayak versi ROG Phone 5 ke bawah itu ada stiker, mungkin diganti yang ini ya, kayak mungkin buat gantungan kunci atau apa. Kalau teman-teman tahu bisa komen di bawah ya. Dan ini juga ada SIM injektornya atau tusukan SIM-nya ini sama ya, sama kayak versi sebelumnya, sama kayak versi ROG 5 sama 3. Kalau 2 mungkin kayaknya sama ya. Kalau mungkin versi Diablo sama versi Batman agak beda ya, mungkin menyesuaikan bentuk karakternya untuk tusukan SIM-nya. Ini juga ada isian lain, buku-buku, sama ada aerocase. Ini untuk aerocase-nya bentuknya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nanti videonya atau casingnya itu nutup di bagian belakang. Kalau untuk casingnya bagian ada dua sih, kalau teman-teman atau apa ya punya kipasnya atau cooler 6, itu dalamnya ada casing, tapi casingnya nggak beda seperti itu. Kalau itu cuma dipakai casing saja, nggak bisa dipakai berbarengan atau bersamaan sama dipasangnya cooler 6. Jadi ada harus casing khusus ya di cooler 6 nya, atau kipas ROG 6 itu ada casingnya sendiri.
Ini ya teman-teman, untuk penampakannya ROG Phone 6 kondisi bekas. Ini garasinya katanya sih masih sampai tahun depan ya kalau nggak salah, tapi nanti saya cek dulu ya di webnya atau di aplikasi My Asus. Ini udah terpasang anti gores juga ya, tapi teman-teman nggak usah khawatir ya, untuk ROG Phone 6 ini terbuat dari kaca di bagian back atau backdoornya, jadi aman dari jamur, nggak usah khawatir. Tapi kalau untuk HP terbuat dari kaca itu harus hati-hati ya, kalau jatuh itu bisa pecah, jadi nggak mau harus ganti. Beda sama yang body metal ataupun plastik, itu kalaupun jatuh ya mungkin lecet atau dent saja, nggak sampai pecah ya. Kalau beda sama kayak ini ya, bodi kaca seperti ini. Dan untuk ROG Phone 6 ini agak ini ya, memang HP gaming dan juga berat. Kalau teman-teman punya tangannya nggak terlalu besar sama nggak terlalu terbiasa pakai HP besar ya nggak disarankan. Tapi kalau teman-teman mau nyoba juga boleh, nggak masalah. Yang penting pakai duit sendiri ya, jangan pakai duit orang lain, apalagi duit orang tua. Oke, ini untuk fisiknya ya. Di samping kiri itu ada colokan, itu buat colokannya kipasnya, dan ini tombol power sama volume. Ini saya nyalakan dulu, dan tadi teman-teman bisa lihat ya, untuk fisiknya masih tergolong mulus ya dengan kondisi bekas seperti ini. Soalnya untuk ROG Phone 6 versi resmi keluarnya belum lama ya, belum ada setahun. Jadi kalau teman-teman nyari bekas dan masih kondisi atau nyari yang kondisi mulus, masih banyak yang jual ya. Oke, ini saya setting dulu ya sebentar. Oke, untuk settingannya sudah selesai. Untuk penampakannya kurang lebih seperti ya teman-teman. Untuk halamannya atau halaman depannya atau menunya kurang lebih sama kayak versi ROG sebelumnya. Mungkin yang membedakan itu tipenya atau fisiknya saja, mungkin sama ini ya, software ataupun Androidnya saja. Ini juga teman-teman, kalau teman-teman saya mau kasih tahu atau mau kasih info, kemarin saya lihat di forum grup ya, nggak HP Asus sih, nggak HP Samsung. Kalau teman-teman beli HP yang terbaru belum ada setahun dan beli bekas juga, kalau bisa sih dicek dulu ya. Dan kalau bisa, kalau COD ataupun online harus direset dulu atau reset pabrik, takutnya ada apa-apa. Soalnya kemarin ada kasus ini ya, HP kredit dijual lagi, jadi yang beli itu nggak bisa pakai sama sekali, harus nggak mau harus bayar. Tapi nggak tahu gimana, soalnya kan urusannya pakai atau urusannya bayarnya kan pembeli atau penjualnya itu sendiri atau pemakai sebelumnya. Oke, sekarang fokus dulu ke perlengkapannya. Ini untuk adapternya ini udah 65 watt, sama ini ya, sama kayak ROG Phone 5 itu tesnya sama 65 watt. Colokannya ada tipe C2C. Kalau untuk RG3 2 itu adapternya cuma ini ya, 30 atau 30 watt ya seingat saya. Dan untuk ROG Phone 6 ini ada ini juga ya, ada headsetnya dan kabel data. Ini kabel datanya tipe C2C, dan untuk teksturnya agak beda ya. Untuk ROG Phone 5 sama 6 ini agak berserat seperti ini. Kalau untuk RG3 ke bawah itu nggak berserat seperti ini ya, jadi cuma kabel seperti biasa, rawan putus ya. Jadi kualitasnya kabelnya itu agak meningkat, dan ini ada logo ROG Phone nya. Untuk perlengkapannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini juga ada headsetnya headset biasa ya, nggak headset mewah-mewah yang mungkin sekedar buat ini ya, buat musikan atau buat game juga cocok sih. Tapi saya belum nyoba ya, belum pernah nyoba. Tapi memang HP selain Samsung saya ini ya, HP yang di atas 3 juta atau sekelas itu nggak dapat atau charger apalagi headset. Beda sama tipe atau merek lain seperti Oppo, Vivo, Realme, Xiaomi sama Asus, itu masih dapat perlengkapan seperti ini. Oh ya, kalau teman-teman minat ya, ini saya jual 9 juta ya. Kalau teman-teman minat, kondisinya masih bagus, masih mulus, masih lengkap semua, dan katanya sih garasinya 2024. Tapi nanti saya cek lagi ya, dan nanti saya tes lagi, mulai dari buat game, buat internet, sama ini ya, buat cek garasinya juga. Oh ya, saya teruskan tadi ya, untuk teman-teman kalau beli HP second ataupun beli online, meskipun online atau COD, kalau bisa sih untuk terutama HP tipe terbaru belum ada setahun, hati-hati. Itu biasanya ada yang ini ya, HP kredit, jadi
si penjual itu beli HP secara kredit terus mungkin nggak bisa bayar atau apa, HP-nya dijual ya. Jadi yang kena imbasnya itu yang pembelinya ya, beli bekas niatnya mau pakai HP terbaru dengan harga agak miring, tapi kena ini ya, HP-nya nggak bisa dipakai. Soalnya kemarin saya nemu di ini ya, di forum grup itu beli HP Samsung tipe A ya, memang HP-nya belum ini ya, belum ada setahun, masih beberapa bulan yang lalu rilisnya. Itu selang berapa pakai seminggu itu ada notifikasi atau ada notif kalau HP-nya ini HP kredit dan harus dibayar sekian harus dibayar di mana gitu. Jadi teman-teman kalau mau beli HP second, saya ada cara atau tips. Kalau bisa sih di reset dulu, di reset pabrik, kalau bisa sih di reset di depannya penjual. Kalau belinya di online kurang lebih seperti ini ya, teman-teman harus bikin video unboxing kurang lebih kayak seperti saya, di video mulai awal sampai akhir jangan ada jeda, dan kalau bisa sih pakai tripod ya biar nggak capek atau biar enak untuk rekamnya bisa leluasa. Ini saya tes dulu mulai sidik jarinya, ini ada sidik jari ya di layarnya sama kayak HP kelas-kelasnya, soalnya kalau layarnya atau sidik jari di ini ya di layar berarti itu pakai layar Samsung atau layar AMOLED. Oke, ini saya tes dulu atau saya cocokkan dulu untuk emailnya. Untuk cek email teman-teman kurang lebih pita pagar 00 pagar ya, itu untuk cocokkan emailnya. Kalau teman-teman banyak atau ya pernah dengar sih kalau ganti MOBO atau motherboard itu atau mesinnya, jadi otomatis ganti email juga. Jadi teman-teman kalau beli HP saya kan bisa dicek dulu untuk mesin atau emailnya di HP sama di boxnya itu sama atau enggak. Oke, ini saya tes atau saya cek dulu sama kelanjutannya. Untuk tes HP Asus ya, pakai buka di kalkulator bintang titik plus sama dengan 12356 sama pagar ya. Oke, ini sudah saya tes ya, memang barangnya normal, cuma ada beberapa nanti ada yang problem, tapi insya Allah ini barangnya normal. Soalnya mungkin sambil ini saya videokan jadi agak susah kalau ngecek HP bekas seperti ini, harus dipakai mungkin pakai dicolokin iPhone cek charger juga sama dicek kartu SIM juga, Bluetooth juga. Jadi teman-teman kalau mau beli HP Asus terutama LG Phone atau langsung saja buka di Google untuk cek atau cek HP Asus, itu buka eksplorator titik plus sama dengan 12345 harus terus ketik pagar. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kalau salah, kalau teman-teman ini ya tahu bisa komen di bawah ya. Ini saya tes dulu, saya masukin kartu tadi pakai channel YouTube juga, masih ini ya normal ya, keluar sinyal juga bisa dipakai. Tadi udah saya tes semua, berfungsi semua, tinggal ini saya ambilkan dulu ya. Saya juga punya unit atau kipas kondisi bekas. Ini kondisi bekas ya belum lama pakai, jadi ini juga masih garansi. Untuk garansi aksesoris itu setahu saya kemarin saya habis dari Asus Service Center, ada perbaikan sedikit, bukan HP-nya sih, mungkin ke aksesorisnya. Untuk garansi atau aksesoris itu garansinya 6 bulan atau 10 bulan ya kalau nggak salah, nggak sampai 1 tahun. Saya juga baru tahu. Kalau teman-teman pengen tahu atau cek, bisa cek di aplikasi My Asus atau di ini ya webnya Asus, cek aja di Google, cek garansi Asus. Nanti teman-teman masukkan dulu serial number di bagian box belakang ya. Kalau nggak muncul ataupun itu berarti garansi luar. Kalaupun muncul biasanya ada garansi mulai dari kapan sampai kapan garansinya ya. Untuk cooler 6 atau kipas buat RJ Phone 6 ini ada 2 item ya, ada casingnya sama ini ya kipasnya, beda sama generasi sebelumnya itu cuma ada kipasnya saja. Jadi ini ada casing khusus ya. Kalau di casing di HP-nya, kalau teman-teman lihat tadi casingnya agak tertutup ya di bagian belakang. Kalau ini
agak terbuka, soalnya ini buat buat mengisi kipasnya, atau nanti bisa dipakai berbarengan sama kipasnya. Ini saya pakein dulu. Untuk teman-teman kalau barangkali nyali atau lagi nyari HP-nya atau nyari HP ROG Phone 6 second ataupun kipasnya juga, ini nanti saya sepakat saya jual 9.500.000. kalau mau HP-nya saja saya jual 9 juta. Ini harganya per Mei, Juni, Juli, mungkin harganya bisa berubah sewaktu-waktu, bisa turun bisa juga naik. Oke, ini kalau mau masang cooler 6 atau kipas ROG Phone 6 harus dicek ada tombol ya di bagian atas, jadi ada agak angkat sedikit, terus dicolokin bagian bawah dulu, terus di atasnya diceplekin dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Biasanya sih di menu HP-nya ada petunjuknya ya, mulai dari bukanya di bagian atasnya sama colokannya harus harus rapat biar nanti muncul atau biar kecolok ya. Tapi saya juga pernah ketemu di forum ada beberapa problem, ini kipasnya nggak bisa nyala ya, atau nggak bisa connect meskipun udah colok berkali-kali, ada notif juga tapi nggak bisa masuk ya, nggak bisa masuk, ini nggak bisa nyala. Sebentar, ini ditunggu dulu. Kemarin saya lihat di forum group ada kipasnya yang nggak bisa connect, jadi mungkin harus update software ataupun apa, sama mungkin solusi terakhirnya itu harus dibawa ASC ataupun Asus Service Center. Mungkin ada nggak semua di kota sih ya, di kota-kota besar. Di kota saya nggak ada, harus ke luar kota dulu. Oke ya teman-teman, ini colokannya udah bisa, tadi saya lepas dulu terus saya pasang lagi, mungkin agak kurang rapat ya. Jadi teman-teman kalau mau pakai kipasnya harus hati-hati dan harus harus pas ya. Kalau nggak pas nanti biasanya nggak bisa muncul. Untuk kalau udah connect seperti ini ya, untuk penampilannya bisa disetting mulai motif apa atau mode dingin, mode auto, mode apa ya. Ada juga untuk settingan warna kipasnya bisa disetting ya. Ini ada mode game atau mode apa, kurang lebih seperti ini. Kalau teman-teman udah pernah pakai ROG sebelumnya, untuk penampilannya kurang lebih seperti ini. Ini untuk setting warnanya, warna bagian belakang atau warna kipasnya bisa disetting seperti ini. Bisa dilihat dulu ya, bagian belakang ya bisa berubah warna ya, bisa menyesuaikan selera teman-teman masing-masing. Tapi kalau saya sih yang penting berfungsi normal, dan warnanya kalau warna sih selera teman-teman, kalau saya sih suka warna merah. Ini saya cuma bisa ini ya, untuk cara masang cooler atau kipasnya saja. Saya juga belum ada ini ya, gamepad versi atau bekasnya. Saya cuma ada versi barunya saja. Kalau teman-teman mau minat gamepad juga bisa. Untuk gamepad kondisi baru saya jual 2 juta rupiah. Kalau untuk kipasnya saya jual kondisi baru 1 juta. Kalau untuk teman-teman mau sepaket HP sama kipas sama-sama bekasnya saya jual 9.500.000. Kalau untuk HP-nya saja saya jual 9 juta ya. Kalau teman-teman mau nyari yang baru, paket kipas, HP sama gamepad saya jual 12.500.000. Itu per harga Mei, Juni, Juli. Tapi harganya mungkin bisa berubah sewaktu-waktu. Kalau untuk aksesorisnya saja, mungkin gamepad saya jual 2 juta, kipas saya jual 1 juta, HP-nya saya jual 9.500.000. Itu harga kondisi baru ya. Kalaupun harga bekas, ini saya jual HP-nya saja 9 juta. Kalau untuk kipasnya saya nggak jual ya, saya mau sepakat sama HP-nya ya, tergantung kalian masing-masing. Kalau teman-teman masih bingung ataupun mau tanya sesuatu, bisa komen di bawah ya, atau langsung saja klik link toko saya di deskripsi video. Nanti saya cantumkan Tokopedia, Bukalapak, sama Shopee. Saya rasa cukup ya teman-teman untuk video kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangannya dan salah kata, video juga ada katanya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali subscribe ya rek.